Nah itu yang gue bilang, kalau bisa tetap kalian harus bertahan. Jangan turun. Bagaimana caranya pun, tapi satu adalah di dalam kejujuran. Oke, jujur. Kalau kita jujur, di mana aja bisa makan. Amin. Amin. Tapi kalau kita nggak jujur, di mana saja hidup susah. Salam teman-teman Perpals. Saya sudah duduk bareng nih, pagi ini duduk bareng sama ini teman-teman Perpals harus tahu the man behind Putra Simas. Bang, apa kabar? Sehat. Beliau ini Bapak Berlison Sinaga atau yang ngetop di Bengkulu ini Bang Naga, inilah orangnya. Putra Simalungun Atas. Ya kan Bang, beliau ini founder dan direksi PT Putra Simas atau PT PO Putra Simas atau PT Putra Simalungun Atas. Udah itu aja ya namanya. Itu aja. Nah, kalau di ujung sebelah kanannya Bang Naga ini generasi keduanya nih. Ini Adinda Johnny Hendro Sinaga. Sehat John? Sehat Pak. Bang Naga makasih nih sudah berkenan ngobrol sama Perpals TV. Ya kan, biar orang kenal nih siapa Bang Naga itu, yang mana. Jadi kalau jumpa di pasar kan siap, oh Bang Naga kan gitu kan orang. Bang Naga, ini Putra Simas ini kan salah satu PO yang ada di Bengkulu ya, yang ada di Bengkulu. Kami brotherhood ini, kita bersaudara sesama PO ini. Jadi kita bersaing tapi ya beginilah kami ngobrol. Beliau kalau ada apa-apa melalui GM-nya Bang Ginting, telepon nanya begini begitu segala macam, kita koordinasi. Kalau sama John baru ini lah jumpa ya, baru ngobrol baru ini. Jadi memang prinsip sebuah usaha itu, tolong benarkan kalau saya salah Bang ya. Prinsip sebuah usaha itu yang namanya bersaing itu wajib. Setuju kan Bang? Setuju. Tapi sehat dan fair. Nah itu. Nah balik Bang Naga, Putra Simas. Maaf Bang Naga ini kan dari Sumatera Utara kan? Iya. Kan gitu. Iya. Terus hijrah ke Bengkulu. Iya. Hijrah ke Bengkulu, pindah ke Bengkulu, di kota Bengkulu. Sejak kapan Bang di Bengkulu Bang? Tahun 80. Tahun 80. Tahun 80. Masih kecilnya Sani waktu itu. Ya kan? Tahun 80. Udah langsung main transport? Oh enggak. Apa dulu usaha Bang? Pedagang sayur kaki 5 19 tahun. Pedagang sayur kaki 5 19 tahun. Berarti sampai tahun 99. Ya. Tapi di tengahnya itu udah saya banyak. Pertama saya di sini main taksi kita Bengkulu. Angkot. Nah, kalau ini juga lucu nih, John. Jadi kawan-kawan dari Jawa kalau tanya, aku mau naik taksi, ya tunggu aja pinggir jalan. Kalau kita kan ngomong angkot itu kan taksi. Ya, di Bengkulu taksi. Ya. Jadi kawan ini nunggu lah dia kan. Kalau taksi kawan-kawan di Jawa ini kan sedan. Ada tulisan kalau bahasa orang Padang kali cie, taksi kan. Taksi itu kan kali. Ya. Taksi tunggulah dia pinggir berjam-jam, nggak lewat-lewat barang itu kan. Balik lagi, kau bohong sama aku dia bilang. Lu kok bohong? Nggak lewat-lewat taksi. Itu loh yang kuning hijau taksi. Udah lewat barang tuh. Jadi Bang Naga main angkot, taksi, tapi tetap dibarengi dagang. Jadi usaha awal itu tetap dijalani. Dagang sayur itu. Kalau main angkot kita di sini ceritanya tahun 83. Oh 83 udah punya angkot. Udah punya angkot. Apa alasan abang beli angkot waktu itu? Apakah uang udah berlebih atau gimana? Enggak, pada waktu itu memang kalau kami ke Curug ambil sayur, naik kol diesel. Oh. Nah, jadi kalau naik kol diesel paling dikit 8 orang penumpangnya kan. Oh. Saya orang baru. Nah, jadi saya beli angkot. Saya orang itu berangkat jam 10 dari Curug, saya berangkat jam 7. Oh, lebih awal. Lebih awal. Orang itu sampai jam 1 sayurku sudah habis. Aku sudah tidur. Oh. Iya. Nyolong start rupanya. Iya. Ini strategi nih teman-teman Perpals. Strategi dagang ini. Iya. Oh, jadi lebih dulu kawan itu baru masih di Curug, saya di Curug. sudah jualan di Bengkulu.
Kawan tuh sampai Bengkulu. Aku sudah tidur. Sayur udah habis. Saya sudah habis. Oh itu. Jadi alasannya punya angkot untuk membantu usaha sayur supaya lebih lancar. sayur, iya. Tapi habis itu berkembang angkotnya. Berkembang sampai 14 unit. Berarti dari alasan awalnya untuk mensupport usaha awalnya, terus bisa berkembang. Berkembang. Wah, Pickup alhamdulillah. dibeli 2, Ah. angkotnya untuk kota 12. Oh, jadi akhirnya ada khusus mobil buat sayur Iya, aja. ada Untuk khusus sayur namanya. aja. Oh iya. Nah, habis itu berkembang, itu udah namanya Putra Simas. Iya. Memang dari dulunya Putra Simas. Putra Nah, Simas. taksi dulu juga Putra Simas saya bikin. Berarti Simalungun ini kampung Bang Naga berarti? Itu memang kampung saya. Oh, Simalungun atas. Nah, Dia ada atas ada bawah berarti. ada. Oh, Saya batas ke Tanah Karo. Itu makanya dibilang Simalungun atas. atas. Oh, perbatasan sama Tanah Karo. Tanah Karo. Iya. Jadi teman-teman Perpals harus tahu nih, Simalungun itu ada atas bawah. Beliau nih yang di atas perbatasan sama Tanah Karo. Tanah Karo. Dingin kan itu, Bang? Dingin, itu paling dingin. Oh, Kalau di sana kalau tidak pakai selimut 3 nggak bisa tidur. oh gitu. Malas pula mandi awak jadi. Malas, Nih, malas. jadi nggak mandi-mandi. Nggak Mau berada karena nggak keringatan. Jam 12 baru mandi. Oh gitu. Mandi juga siang. Siang. Itulah sampai besok lagi jam 12. Oh gitu. Nah, jadi memang sudah Bang Naga cita-citakan angkot itu namanya Simalungun Atas. Putra Simalungun Atas, Iya. Putra Simas. Udah itu 94 saya main ekspedisi. 94. Truk. Tuh. Oh. 94 saya main ekspedisi gara-gara saya dagang lagi dari sini. Hah? Beli jengkol dari sini bawa ke Cibitu. Cibitung Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta, Bang. Oh gitu. Nah, jadi Jualan. waktu tahun 93-94 dari sini jahe banyak dari Curug. Ya, Bawa jahe. ke Medan. Jahe gajah. Jahe Jahe, aja. nah. Bawa ke Medan. Oh. Nah itu makanya saya lari main ekspedisi. Jadi rupanya salah satu aktor yang bikin orang Jakarta mulutnya bau jengkol itu abang lah salah satu. Terutama ke Padang. Ke Bandung. Ke Bandung. Ah, teman-teman Perpals, jengkol di Bengkulu ini juga salah Terkenal. satu terkenal dan banyak. Banyak. Sekarang baru habis. Sekarang baru habis. Gara-gara sawit. Iya, nanam sawit semua, jengkol udah kurang. Kurang. Kalau dulu jatah saya 2 truk 1 malam. Semalam 2 truk. Iya. 16 ton itu dulu kan main tonase lagi. Ya, tuh rasa. Nah, 16 ton 1 malam. Oh. Selama per tahun 3 bulan. 16 ton semalam. Semalam. Kalah orang banyak nih. Orang banyak ini cuma cinta 1 malam aja. Kalau Bang Naga 16 ton dia semalam. Semalam. Nah, ngirim jengkol ke, Ngirim ke jengkol Jawa. ke Jawa ya. Jawa terus jahe ke Medan. Jahe ke Medan. Oh, itu 94. 94 sampai Lewat lagi. sampai 2003 lah. Jadi 2003 terjadilah dulu waktu ALS sama Mawar Selatan ke Bengkulu. Oh betul, Mawar Selatan. Mawar Bengkulu. Selatan ke Bengkulu. Nah, jadi saya kan termasuk dituakan orang Batak di Bengkulu, Batak terutama suku Marga Sinaga. Ya. Nah, jadi Pak Naga katanya apa? Kok nggak bisa kita main bus katanya. Main bus bagaimana? Aku bilang, belilah mobil kita. Masa kita ALS itu kadang-kadang 4 hari, Ah. nah, 3 hari katanya kan itu. Nah, jadi saya beli lalu pertama L300. Buat apa lah ya, orang kampung ini lah ya, orang Sinaga ini lah ya. Enggak, suku Sumatera Utara. Oh, orang-orang Orang Batak. itu, Ya, kita lah orang Batak. Orang Batak. orang itu yang main desa. Tapi itu lewat mana tuh, John? Dulu pertama kali Bapak ini punya lewat Muko-Muko. Oh, tetap lewat utara. Iya, itu yang pertama kali L300. L300. Iya. Oh, dulu awalnya L300. L300, Bang. Itu pun enggak ya, Bapak ini lah 3 gabungan. tahun baru kita balik naik ke Koldisan. Iya. Nambah penumpangnya kan naik ke Koldisan Oh iya, kan. engkel ya. engkel, jadi yang engkel. Naik lagi kan gitu. Udah itu naik ke Hyundai kan. Oh iya, sempat ada Hyundai. Hyundai. Iya. Sempat ada Hyundai. Hyundai. Mas. Masuk lagi ke Hyundai. Ada yang promosi Hyundai, Ya. kebetulan masuk hitung-hitungannya sama Bapak ini, Coba. dapat Sebetulnya 12 unit. si Perdi dulu dapatnya itu. Hyundai Ya, itu. Bengkulu Indah. Iya, si Perdi dulu dapatnya itu. Mengkal. Dicari lagi siapa yang punya PO di Bengkulu.
Itu kan jatah untuk Provinsi Bengkulu dulu. Ya, tahu aku. Aku dengar itu. Ah. Dan jadi awal ceritanya Putra Simas punya itu ceritanya. Aku lihat Putra Simas ada sini. Iya. Nah, habis itu naik ke Big Bus. Big Bus, ya. Bus. Nah, Big Bus ini barulah mecah ya, lewat Pekanbaru. Dan Ya, Pekanbaru lewat ya. Pekanbaru, lewat Muko-Muko. Muko-Muko sama Pekanbaru. Iya. Jadi sekarang ini yang lewat Bengkulu, Medan lewat Muko-Muko itu tetap dengan mobil kecil. Iya, Kecil. kecil. Engkel. Travel, engkel. Kalau yang lewat tengah pakai bus. Bus. Udah pakai, ya kalau saya tengok Putra Simas konsisten lah bang, konsisten dengan jalurnya, Iya. nggak yang ke barat angin pergi pula ke barat, ke timur angin pergi coba pula ke timur lagi. Itu ceritanya itu begini ya, sama Putra dulu. Pertama dia ngurus trade Medan, jadi nggak lolos. Itu makanya dari dulu pertama aku ngambil mobil dari Putra. Oh, Nah, waktu itu Pak Sani masih aktif di perhubungan. Pak Sanul masih aktif di perhubungan. Jadi aku bikin coba-coba permohonan ke Medan, keluar rekomendasi saya Anam. Nah, jadi datang Pak Sanul, katanya aku Pak Naga keluar rekomendasinya 6 unit. Tolonglah kasih kol diesel aku itu katanya. Nah, aku belilah kol dieselnya 4. Itu ceritanya itu. baru mulai main bus. bus, iya. Nah, berarti 2000. Jadi kalau mengenal transportasi dengan untuk menyupport usahanya awalnya Bang Naga dari 83 sudah punya angkot, Iya. ya kan? Terus 94 main truk. 2000 berapa tadi? 2003 2003 main bus. Itulah bus L300 kalau bus namanya itu gitu. Awalnya 300 Bang. 300 Kalau bus kan. besarnya itu 2007. 2007 lah. Karena saya ingat 2007 baru ada Hyundai itulah namanya bus ya, kembakan. Hyundai ya, Nah, 2007. 2007. Nah, sebentar nih Bang Naga. Ini Adinda ini. Ini the next generation from Putra Simalungun atas. John. Yap. Tadi John mulai berkecimpung bantu Bapak tahun 2013. 13 Bang. Mulai full ya. Mulai ikut lah. John kan pasti menengok. Apalagi waktu itu John kuliah di Jogja kan. Iya. Kuliah di Jogja, di luar lah istilahnya. Terus pulang. Waktu selama kuliah kan John menengok lah dunia luar. Seperti apa bus di sana dan segala macam. Pas pulang, pasti kan John punya ide dan segala macam, ya kan? Iya. Tapi pertanyaan abang gini, bagaimana John bisa menerapkan atau memasukkan konsep yang menurut John ingin John laksanakan ke sebuah perusahaan existing? Nih maaf nih bang ya, nih biar adek aku curhat ini kan. Bagus juga itu. Iya kan? Tidak ada pergaulan juga. Ya kan pasti kan bapak kan udah jalan, Iya. ada Bang Ginting kan. Nah, bagaimana John bisa ingin memasukkan konsep apa yang pasti kan John punya konsep kan waktu itu. Iya. Aku mau begini Pak, aku mau begitu Pak. Abang nggak bilang berat, tapi tantangannya sebesar apa? Besar Bang. Tantangannya. Gak apa-apa, bapak pasti dengar yang baik ini. Ceritakan. Iya. Kalau kita kan punya niatan, visi dan misi Ya. kan gitu kan bagaimana ke depannya. Ya memang saya kan dididik Bapak ini harus dari awal semuanya Bang. Ya Bagus. kan? Setuju itu. Istilahnya 2000 saya cerita dikit Bang ya. 2013 saya nikah. Saya mulai masuk itu, Bapak ini cuman ngasih saya modal untuk 1 unit mobil. Tapi itu pun dia minta juga saya, kamu harus cari dulu sedikit uangmu biar kamu nanti sayangi unit kamu. Nah, jadi saya serahkan berapa dulu? 40 juta. 40 juta, ini saya ada uang Pak, saya bilang. Saya minta lah itu. Saya minta satu unit mobil travel yang lihat itu. Iya. Nah, dikasih lah sama Bapak ini kan, ditambahin lah duit saya ini. Nah, disitulah saya tahu bagaimana rasanya mengelola 1 unit mobil Bang awalnya. Bagaimana angsurannya, dengan ikut usaha Bapak ini kan
tripannya berapa trip sebulan gitu kan. Nah, jadi waktu itu memang baru 8 ya Pak ya, dengan unit saya itu waktu itu mobil ini kan, jadi agak maju lah, agak banyak tripannya. Pas, ya. Jumlahnya Mungkin- ideal. Nah, ideal. Jadi bisa 4 trip sebulan gitu kan. Nah, ada lah uangnya gitu. Jadi kalau untuk usaha Bapak ini saya lihat ya apa namanya, untuk visinya itu ya makin ke depan pengennya mobilnya yang lebih bagus lah. Kita lihat sekarang kan Bang, kayak yang di Sumatera Barat ANS itu dengan gila-gilaan. Cuman saya belum sampai ke situ. Bagaimana untuk mendapatkan itu kan gitu. Tapi abang tanya sama kamu, setelah dari 2013 ke sini berarti hampir 10 tahun. Iya Bang. John mulai berkecimpung mengelola bus lah ya. Iya. Tapi terus terang loh, abang selalu dengan cara bapak. Jadi kau carilah uang kau, nanti kau tambahkan beli mobil. Iya Bang. Biar ada melekat. Ya artinya biar ada melekat keringat di situ. Iya Bang. betul. Iya, betul. biar sayang dia. Biar dia sayang. Kalau tahu-tahu bapak sayang belikan aja, Nah, Wah, baik. Banyak yang rusak gara-gara dia. Kan banyak yang rusak kan. Modal nggak ada. iya. Jadi uangnya dimain-mainkannya kan gitu. laris manis Tanjung Kimpul. Iya. Barang habis, duit nggak ngumpul. Dua ngumpul. Kan itu. Jadi kalau gitu kan dia sayang. Ya memang syukur-syukur lah Bang kan. Dari mulai 2013 sampai sekarang saya sudah punya 4 unit. Alhamdulillah. Dari itulah memang saya Ini beli unitnya lagi, ini. beli lagi. Oh, ini Termasuk unitnya itu Unitnya ini. itulah satu itu habis. Yang bus. Yang tiga Baru tiga satu. baru satu. Jangan satu-satunya. Baru Jangan satu salah Bang, ngucap. ya benar-benar ya Bang. Baru Jangan salah satu. ngucap deh. Baru Ya satu kan? Bang. Bertambah barang tuh besok. Ya. Mudah-mudahan. Karena begini, saya sepakat sama bapak. Mm, Kalau nggak di kalau John dikasih ikan terus, Iya. ya kan? Ikan itu sehat. Tapi kebanyakan makan ikan, Jadi- cacingan juga kan? Kan gitu Pak Naya? Iya, iya. Tapi kalau bapak, kau boleh makan ikan, tapi ini kailnya. Umpannya. Nah, Ya, dia ini dikasih kail. kasih pancingnya. Kail. Iya, pancingnya. Pancingnya. Nah, umpan sendiri. Supaya kalau kau mau pegang kail itu kan nggak nyampe. Carilah benangnya. Apa? Ya benang buat lempar ya kan? Iya Bang. Carilah umpannya. Kira-kira gitu kan? Pak Naya? Iya. Ini teman-teman Perpal kan ini beliau ini cukup apa ya, cara mendidik putranya untuk bisa memahami dan sayang dengan apa yang dia lakukan, apa ya, usaha yang dia laksanakan itu cukup dalam. Tapi sepakat aku itu. Sepakat dengan cara abang seperti itu. Jadi kalau cuma dikasih ini kan enak, habis ikan badannya nggak bertambah. Iya. Duit nggak ngumpul. Hah? Nggak ngumpul. Ya, itulah. Tapi kalau Bang Naga nih, balik ke Bang Naga. Ini kan infrastruktur, alhamdulillah kan mulai Iya. membaik nih. Ya kalau kita di Sumatera kan lintas timur sudah sampai Palembang. Iya. Bengkulu insya Allah bakal punya tol. Iya. Padang juga bakal punya tol. Pekanbaru juga sudah ada tol. Artinya infrastruktur ke depan ini bakal lebih baik. Lebih baik. Kalau Bang Naga melihat situasi dan perkembangan itu gimana dari sisi Bang Naga? Kalau melihat perkembangannya itu memang bagus. Nah, tapi terutama Covid ini bisa selesai. Oh ya, Covid. Nah, kalau selesai ini nampaknya bagus. Nah, pertanyaan aku Bang, berikutnya. Dari 83 Bang Naga punya angkot, 94 punya truk, terus 2003 main bus minibus, 2007 mulai main bus besar. Ya istilahnya itu kan kalau ada istilah orang-orang tuh enak zamanku toh kan gitu kan. Iya, Nah, iya. Sebelum Covid ya, Iya. sebelum Covid. Kalau Covid ini kan bukan cuma Putra Sima, semua Iya, pun kena semua, kan. iya. Tantangan apa yang menurut Bang Naga paling berat Bang Naga lalui saat itu, saat fase itu? Menurut saya kalau tantangan nggak ada pada waktu itu. Enak-enak baik. Bu, Nggak ada tantangan. nggak ada tantangannya, semua lewat. Semua lewat. Semua gampang. Itulah aku bilang tadi. Gas terus ya Beli pokoknya. sekali yang 400 juta dan bikin medan. Woi, aku bilang kita leasing medan apa Pak? Katanya aku nak beli mobil sini. Nah, Mobil apa Pak? Mobil ini. Berapa unit? 2.
ACC kan. Nah, ACC-nya kan gampang semua, nggak ada masalah. Selama kopi gini baru banyak masalah. Pinjam ke sana nggak bisa lagi. Stop dulu Pak, angsurannya nanti Bapak susah. Iya. Kalau dulu nggak ada. Kalau bagi saya ya, sebab saya begaul saya. Nah, jadi bukan hanya kawan saya banyak di luar. Iya. Tapi memang banyak kawan itu kan banyak rezeki. Iya. Ya kan itu. Iya. Ini juga pelajaran buat kita nih John. Iya bang. Ya kan bapak ini kan karena dia begaul sana sini semua. Ya itulah yang aku saya pribadi ya bang. Ya. Sani pribadi itu yang Sani terapkan. Semakin banyak kawan, insya Allah semakin banyak rezeki. Banyak rezeki ya. Karena rezeki itu kan bukan cuma uang John. Iya, Kayak benar. bapak bilang tadi lah. Oh, tolonglah dulu, mainkan dulu aku mau beli ini kan. Iya. Di Medan. Iya. Apalagi di Bengkulu kan. Dilihatnya aja, kasih aja Bapak itu katanya. Cuma gitu aja deh kan. Kalau Kasih coba dulu, gitu. kasih aja Bapak itu kan. Jadi sebelum COVID-19 ini Bang Naga merasa alhamdulillah puji Tuhan semua Aman-aman aja. aman, baik-baik saja ya. Baik saja. Iya. Kalau John, dari John di 2013 sampai sebelum masuk COVID ini, menurut John apa yang menjadi tantangan seorang anak muda di Putra Simas? Kalau saya kerja sama mengelola apa ini kan, perbaikannya itu loh bang. Nah, Masalah satu reparasi mobil. nah, Awal-awal punya bis dulu kan, itu kita manalah awam, belum ngerti masalah namanya Mercedes ini kan. nah. Itulah tantangan yang paling apa, kita cari onderdilnya, merawatnya. Mana juga dulu awal mula kita punya bis ini juga bis second, bukannya yang baru kan. Kita berkembang dari yang biasa gitu, beli yang second. Dan yang saya lihat dari bapak saya ini juga dia nggak mau menyerah. Seberapa uang habis untuk itu dia sanggup gitu, bagusin. Jadi saya dapat belajar dari dia, pokoknya ikutin, belajarin caranya mobil itu gimana. Kalau bahannya kita beli, nah, sampai kita tahu apa rusaknya. Nah itu satu. Waktu dulu itu memang baru-baru beli mobil banyak sih yang big bus terutama ya bang ya. Kalau mobil Jepang kan gampang bang, kita sudah kuasai dari awal. Big bus kayak Mercedes ini perawatan itulah waktu itu. Waktu Wah, itu ya. susah benar. Sedikit-sedikit ada kendala di jalan, trouble sedikit-sedikit. Wah, pokoknya itulah awalnya. Tapi untuk makin ke depan kita sudah mulai belajar, sudah ngerti cara dapat barangnya gimana, cara ininya gimana, ya syukurnya lah bisa berjalan lah. Berarti John sepakat dong, yang namanya kendala yang John hadapi itu hal yang mungkin John tambah matang. Iya. Sepakat ya? Sepakat bang. Memang barang itu kan harus diuji kan? Iya, Kalau nggak harus diuji. ujian nggak naik kelas dia. Nggak naik kelas. Ya kan? Benar, Nggak Bang. wisuda dia. Nah, kita gitu Pak, gitu Bapak Sani. Nah. Kita lihat dulu, kita kasih satu, nanti udutnya tersimpan. Nah. Nah, berarti bisa kasih satu lagi kan? Nah, Nah, kasih kita lihat lagi. lagi, tersimpan, Nah. kasih lagi satu lagi, iya. kan gitu. Iya. Jadi kalau memang duitnya nggak tahu kemana, cukup satu kan? Ya, selesaikanlah di situ. Selesaikanlah di situ. Ini Tapi, udah tapi- empat. Udah 4, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. berarti dia juga ada ngikut jiwa kita kan? Iya. Nah, tapi sekarang ini boros pangkal miskin ya, nggak ada pangkal kaya. Boros bakal miskin. Dari dulu kan itu lah Iya, kan? itu. Jadi tapi apa istilah tadi? Dulu waktu belum punya utang, Gemuk. kurus. Nah, udah punya utang jadi gemuk. Jadi dikit pun makanan itu dimakan bergizi. Kalau dulu dimakan di sana tambah kurus. Iya. Nggak melebihi target vitamin dia, jadi kurus. Jadi kurus ya. Ya artinya dinikmati lah bang. Iya. Dijalankan. Jalan Kak. Bang minum dulu deh. Iya, Minum iya, dulu, John. silakan. Ayo bang minum. Jadi memang perjalanannya Bang Naga ini menurut saya menarik. Dari pedagang sayur, kita nggak ngomong sayur kecil loh John ya, Iya, nggak ya, ngomong, bukan Bang. itu ya. Karena tanpa pedagang sayur itu kita juga nggak bisa makan juga Iya. kan, bingung juga kan. Tapi
bisa melompat ke usaha bus? Karena usaha bus ini kan complicatednya cukup banyak. Di ini ceritanya tuh melompat ke busan. Dulu kan aku bekas supir kena Oh, di Medan, PO apa? PO Sepadan. Oh, Sepadan. Oh. Simas juga. Waktu mudanya bapak. Waktu muda. Itu mudah. Nah, jadi duitnya saya lihat agak banyak. Agak sur juga ya. Agak sore juga. Sekarang kerjanya punya gaji 75.000 Zaman itu. zaman itu. Toke? Apalagi toke kan? Iya, iya. iya. Jadi situ aku tergodanya main mobil. Setelah punya bos, Nah, kena dapat gaji 175, toke. Toge juta. Kena 175 ya, Pak. iya. Kadang-kadang bolong juga. Bolong juga. Iya. Jadi Itulah hikmahnya kan? ya, jadi itulah yang namanya istilah orang-orang kita dulu, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kan? Iya. Nah, itu ceritanya aku mau hobi main Hobi main mobil. Jadi Itulah kira-kira. memang sudah ada cita-cita, udah sur lah Udah sur, waktu dulu Nah, ikut. supir kena. Oh. Kita terima supir tahun 78 300.000 lah hebat itu. Wih, Iya lah, udah besar banget tuh. Lebih besar itu kan. 78 supir. Pertanyaan simpelnya kan, kalau aku pengemudi atau supir dapat ya 300.000, berapa dapat toke kan? Iya. Nah itu. Padahal perjalanan CPP kan. Itu tertariknya saya dulu berarti kalau main bisi-bisi ini lumayan ya. Nah, kan gitu. Begitu punya bos, sekarang kenek dapat 300.000, awak toke ini Bolong. keluar beli ban 3 juta. 3 juta, benar. Dari semua konsep usaha, proses usaha, Bang Naga pasti punya prinsip dong. Apa prinsip dasar Bang Naga, baik menjalankan kehidupan juga menjalankan usaha dan ditanamkan ke adik-adik? Sekarang kalau prinsip sudah habis, sudah putus. Jadi mau ditanamkan sama dia semua. Apa itu prinsip yang mau ditanamkan itu? Nah inilah Kalau boleh usaha inilah kan bagaimana supaya bisa maju. Jangan sebatas aku. Nah, kalau Sani itu kan bukan sebatas bapak, udah naik sama kau kan. Alhamdulillah. Nah, itulah yang meningkat. Nah, jangan sebatas aku. Itulah saya tanamkan dengan dia. Nah, sebab dia yang mau mengikuti jejak saya. Jadi apa yang sudah Bang Naga bangun, apa yang sudah Bang Naga jalankan, apa yang sudah Bang Naga besarkan, minimal dia harus pertahankan. Harus bertahankan. Nah, itu. Sama si Ayah juga bilang begitu. Ya, Ayah nggak berharap saat ini harus jadi sekian ribu. Tapi apa yang sudah Ayah lahirkan, Rintis, pertahankan. Nah, kalau bisa sampai ke cucu. Ya. Itu amanah buat kita tuh, Jon. Iya. Bukan Jon aja loh, Abang juga loh. Iya. Ya kan kita generasi penerus ini ya memang apa ya, meneruskan itu PR. Sani nggak bilang membuat itu mudah, Nah, bukan. nggak juga, butuh proses juga. Butuh proses Tapi juga. kita yang mempertahankan ini, tantangan kita lebih besar Jon. Iya kan lebih susah mempertahankan daripada membentuk bank baru, ya kan? Iya. Lebih susah itu. Tapi semoga Bapak kan bilang tadi dari pertama Jon 1 unit uangnya ngumpul, dikasih 1 unit lagi uangnya ngumpul. Jadi bukan Bapak pelit itu, Bapak sayangnya sama kau. Ya saya lihat pribadi memang kalau bapak saya ini memang begitu, prinsipnya kuat. Kalau dia prinsip kalau usaha ini ya dalam keseharian lah ya, saya lihat bapak saya ini dia punya ketegasan ketegasan dan dia seperti Jokowi menguasai semua segala bidang, dia tahu semua gitu loh. Dia mengajarkan saya seperti ular, dia pegang ekor saya, kepala saya dilepas. Terserah kamu kemana. Iya, tapi tetap dia ini. Jadi memang Paham dia. Udah kalau berasa bapak dia. ini seperti Ya kan, itulah. udah merasa berarti udah bisa ada kemajuan. Iya. Yang tidak merasa ini yang kadang yang susah. Iya. Nah, Oke. terakhir nih, Bang Naga. Ini buat salah satunya buat Sani juga, buat Jon dan buat teman-teman Perpals TV yang nonton. Karena yang nonton Perpals TV ini ada yang calon pengusaha, ada yang baru berusaha, ada yang sudah pengusaha, dan ada yang pengguna bus, ada yang pengamat dan segala macam.
juga masyarakat luas. Apa pesannya seorang Bapak Berliston Sinaga untuk kami-kami yang muda ini, khususnya di dunia transportasi ini? Itu yang gue bilang, kalau bisa tetap kalian harus bertahan. Jangan turun, bagaimana caranya pun, tapi satu adalah di dalam kejujuran. Oke, jujur. Kalau kita jujur, di mana aja bisa makan. Amin, amin. Tapi kalau kita nggak jujur, di mana saja hidup susah. Ya, Itu aja pesan saya. Saya memang dasar kejujuran aja. ya. Jadi, Nah, di mana aku utang kejujuran aja. Nah, jadi sehebat apapun kita, kalau nggak jujur selesai barang. Selesai, nggak bisa. Kalau kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, kalau kita jujur pasti akan bisa. Pasti akan datang. Tuhan akan memberi. Itu janji Tuhan itu ya. Iya. Dan janji kehidupan juga Janji kalau menurut kehidupan saya. kita. Kalau kita apa sedikit, mananya ini apa sedikit mananya ini, Nah, disitulah harga kau. iya. Iya, Batas itulah dia, batas kan? itulah dia. Itulah dia, iya. Ya ini maaf ngomong ya, Iya. ini maaf ngomong. Hmm. Jadi teman-teman Perpals, simple tapi dalam kalau menurut saya beliau ini. Hidupnya, modal hidupnya yang paling dasar itu kejujuran. Karena ini yang saya tahu nih Bang, yang saya tahu kita sebagai manusia dilahirkan ke dunia ini diberi modal dua sama Tuhan. Satu, hak, itu adalah hak azazi. Kedua adalah kejujuran. Kejujuran. Lebihnya kalian carilah sendiri. Bang Naga, ini kalau ngobrol masih kurang waktunya. Iya. Tapi sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton Perpals TV kan jadi lebih kenal dan dekat Putra Simas. Iya. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu dan Sumatera Utara yang mau ke Bengkulu, ada Putra Simas, PO Putra Simas. Banyak juga John orang yang nanya, Iya, Bang. San kapan masuk Medan? Ada Putra Simas, gue bilang. Janganlah dulu Bang, ya. Nggak. Kasihan lah. Gini Bang Naga. Ayah tuh cuma bilang gini, nah, kalau takaran kamu 5, Iya. jangan kamu coba jadi 6 apa 7. Iya. Ya, Itu. jaga yang 5 itu. Iya, Iya. jangan limit. Ya. Tapi kalau sampai takaran kamu tuh 5, kamu cuma bisa 3, berarti kamu goblok dia bilang. Iya. Itu bisa aja. Itu benar. Benar. Jadi, Ilmu juga tuh Bang buat oh saya. ya, iyalah deh. Iyalah. Iya, Jangan pas itu Bang. serakah. Iya, jangan serakah. Iya benar Bang. Kalau biasa makan di Lapo, bolehlah sekali-sekali makan di pizza. Iya. Tapi kalau belagak pindah pulau pizza, rindunya rasa Lapo itu. Iya benar. Pas itu Bentar Bang. ya, Bang. Lo kan bener gitu Bang. Iya, memang benar. Iya kan? Memang pizza bukannya nggak enak, John. Enak. Enak. Ya kan benar kan Bang? Benar Enak lah, pizza itu. enak, iya. Tapi lain pula sornya Lapo itu. Lapo Iya. Iyalah. Oke. Teman-teman Perpals, jadi beliau beliau Bapak Berliston Sinaga dan Adinda John ya, dari PT Putra Simalungun Atas. Semoga obrolan kita ini bisa mendapat pendalaman dan inspirasi kita sama-sama. Bang, sekali lagi atas nama Perpals TV saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Sehat selalu. dan selalu dalam diberkati Tuhan. Tuhan. John, Iya Bang. gas terus ya Dek. Oke Bang, Jangan sama-sama Bang. mundur pokoknya. Kalau ayah bilang gigi mundur taruh di gudang. Gas terus ke depan. Iya. Iya. Ya kan? Oke, Ada Bang. waktunya untuk kita dan ini proses Tuhan menguatkan kita. Amin. Jadi aku dikit pesan juga sama kau. siap. Didik adekmu. Oh, aman. Kalau udah dititip begini, siap-siap kau. Iya, bantu Didik Bang. adekmu, bantu dulu ya. Pasti, Bang. Pasti, Bang. Aman itu. Sani selagi John atau mungkin Bang Naga, kalau sama Bang Ginting juga Iya. tahu. Selagi mau bertanya dan Sani tahu apa yang dipertanyakan dan apa yang perlu dibantu, Sani pasti bantu. Oke. Ya kan? Iya. Bersaingan kita di jalan. Nah, Iya. Kalau udah di gudang, duduk gini kita bukan bersaingan. Iya. Kita saudara. Oh, iya. Amannya itu. Oke. Ya Bang, terima kasih sekali terima lagi. kasih. Terima Ya, kasih. salam hormat untuk keluarga besar PT Putra Simas. Iya. Sukses selalu. Kami juga Bang, Siap. hidup Perpal TV-nya dan San maju juga. Amin. Selalu. Terima kasih. Nah, kita salam Perpals dulu, Bang. Abang tangan Abang gini. Langsung bisa. Kalah John. John masih nongol jempolnya kan. begini Pak? ya. Jadi kalau saya bilang 1 2 3, saya bilang gas, kita gas ke depan Gas, ya. oke. 1 2 3. Tiga. Gas. Gas.